Iya, Miss, aku tuh di Indo mau daftar ke situ lagi. Aku baru pulang di rumah 6 bulan gitu. Lah kenapa sudah pulang Indonesia kok pengen balik lagi ke luar negeri, sayang? Alah, Miss, sarane duit. Loh, piye toh? Sampean dikenani ngewengkel mulih gak katene gak balik kok saiki pengen balik meneh alasane gak duwe duit. Ah, alah, permantu anakku aku ki, Miss. Lho ya apa hubungannya wong mantu anakmu? Wong sampean ya kudu kudu ndek rumah no. Alah, emang mah korpe kerjanya anak orang tahun nah ini. Tapi aku sih payu pora. Loh, ya tergantung dari pemasaran. Umur piro jenengan? Aku lu wis 53. Wangel kuwi Bu, lewat 53 Bu, di luar negeri kecuali sampean bawa majikan sendiri. Kita cuman bantu Hmm, proses iyo. heeh. Lah wis umur 53 wis angel. Lah kenapa jenengan wis umur 53? Anak sudah mantu. Kari menikmatin hasilmu toh, Bu. Iya, tapi pe aku lek kontani ora sepiro iso. Jenengan orang mana? Aslinya orang mana? Ludoyo, Ludoyo iki di Malang. Blitar. Oh, Blitar. Heeh. Nah, iya. Jadi 53 itu karena sekarang nggak ada asuransinya ya Bu ya. Kalau dari Indonesia sangat sulit. Heeh. Tapi kalau Heeh. jenengan itu ada di Hong Kong. Kemarin Koko Thomas itu umur 60 juga bisa dicariin majikan Bu. Heeh. Ya Hmm. kemarin maunya tuh di rumah, tapi di rumah kayak gini. Jadi aku pingin ke situ lagi. Apa sih keluhannya Bu saat ada di Indonesia? Kenapa 6 bulan sudah nggak bisa bertahan lagi di Indonesia? Kan tinggal Ekonomi, menikmatin hasilnya toh Bu. Anak kan harus gede-gede toh. ekonomi ini angin. Anak udah pada ini udah semua Lah ya udah. ekonomi angel maksudnya kan tinggal menikmatin hasilnya jenengan bertahun-tahun toh Bu. Iya, itu kan hasilnya buat bikinin anak-anak rumah. Lah yang sekarang kalau kalau gitu kan anak-anak yang harus membalas memberikan ekonomi ke jenengan toh Bu. Iya sebetulnya. Tapi ini masih apa maksudnya itu masih pingin kerja gitu loh. Mm-mm. Jadi minta maaf kalau 48 itu masih mending Bu, tapi kalau 53 Oh itu gitu. sulit nggih. Heeh. Heeh. Iya. Minta Ya, maaf nggih Bu. iya, iya, nggak Matur apa-apa. nuwun. Oke, sami-sami. Hmm, memang benar ya hidup di Indonesia itu nggak segampang itu ya. Karena terbiasa juga bekerja. Eh, saya nggak bisa ngomong apa-apa ya karena kehidupan itu beda-beda ya teman-teman ya. Eh, gimana ya? Gimana ya? Saya nggak bisa ngomong apa-apa ya karena kehidupan di di sini itu beda sekali. Kalau di Hong Kong kan kita masih bekerja, pendapatan setiap bulannya ada dan giliran pulang kita sudah beda banget, beda banget. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Kadang saya berpikir suami saya begitu mencintai Indonesia ya karena dia tinggal nyantai aja ya. Benar yang kalian sampaikan. Beda dong kalau kita di Indonesia harus masih bertarung hidup, bertahan hidup di luar dengan kehidupan Pak Tony yang tinggal nyantai aja ya bener juga sih bener-bener jadi jan pemasukan nggak ada jan mumet tenan ya ya bingung saya sendiri nggak bisa itu ya. Eh, saya nggak bisa komen ya teman-teman ya. Yang saya tahu Pak Tony begitu mencintai Indonesia saat saya bawa pulang ke Hong Kong pun ngungkrek-ngungkrek saya pingin pulang ke Indonesia lagi jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa intinya adalah Eee, cinta itu penting, tapi untuk keberlangsungan hidup itu juga penting, yaitu untuk kehidupan kita di masa depan. Karena itu saya selalu mengingatkan buat teman-teman, sesuhu-suhunya kamu di luar negeri, bagaimanapun cerita hidupmu di luar negeri, kamu tetap harus pulang di Indonesia. Dan saat kamu pulang ke Indonesia, sudah siapkah kamu? Sudah siapkah dirimu? Bukan hanya mental yang harus dipersiapkan saat pulang ke Indonesia. Kamu harus siap dengan ekonomi yang ada, dengan kebiasaan yang ada, dengan keadaan yang ada. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka,
kehidupan di Indonesia itu jelas jauh beda dengan ada di luar negeri. Jadi buat teman-teman yang saat ini ada di luar negeri, konten saya ini saya selalu mengingatkan bahwa saat kamu ada di luar negeri dan berhura-hura dengan gaya dan modelmu, ingatlah, itu nggak akan bertahan lama. Karena pertahanan yang paling lama adalah saat kamu pulang Indonesia. Benar nggak? Pinter-pinter atur keuangan, jari Rindi. Pinter-pinter atur keuangan. Benar. Kalau kamu tidak bisa mengatur keuanganmu saat ini, jadi kamu nggak tahu harus seperti apa dan bagaimana. Iku Miftahul Jana wis ngerti. Lek yang wis modele ngene iki model-model ati kukut jarene. Jadi karena itu konsepnya bukan karena kamu suhu. Apa yang kamu banggakan saat kamu menjadi suhu di luar negeri? Suhunya Hong Kong terus bangga tetap bekerja. Harusnya kamu sudah jadi bos dong. Kalau kamu sudah jadi suhu, kamu berapa tahun? 20 tahun. Kamu 15 tahun, kamu 7 tahun. Bangga di luar negeri begitu lama. Bukankah lebih bangga saat kamu menjadi suhu di Indonesia? Jadi saya hanya ingin bilang, harusnya izin loh saat kamu bilang suhu di luar negeri, tapi rumahmu masih belum kamu perbaiki. Anak-anakmu masih belum sekolah, keluargamu masih belum berkecukupan, dan kamu ceritakan sama semua orang bahwa kamu itu adalah suhunya Hong Kong. Jadilah suhu Hong Kong yang bermanfaat bagi keluargamu dan tetanggamu. Jadilah suhu yang benar-benar suhu. Jadilah kaya bukan hanya di Hong Kong tapi juga di Indonesia. Kalau saya pribadi bukan suhu ya. Saya pribadi juga bukan orang kaya karena sampai detik ini pun masih ngonten ramangan jadi ini. Daripada saya ngonten yang bongkar-bongkar baju dan benik, bener nggak sih? Pakai baju lungsuran. Nah, aku bisa gaya pun pakai baju lungsuran. Nggak penting, Mbak. Baju lungsuran itu nggak penting. Yang paling penting hatimu tidak dilungsuri orang. Baju boleh bekas orang, tapi hatimu bukan bekas orang. Tetap semangat walaupun baju bekas, Mbak. Nggak ada masalah. Yang penting kamu adalah punya hati yang tidak membekas dengan dendam. 1 tahun ke depan untuk menabung usaha, siap. Jadi buat teman-teman, saya hanya ingin bilang bahwa tabung uangmu, simpan uangmu. Jangan terlalu bangga untuk menjadi suhu. Karena sampai hari ini suhunya belum berani pulang ke negara sendiri. Katakan suhu saat kamu berani menaklukkan Indonesia. Itu baru suhu dan sultan. Terima kasih buat teman-teman. Sudah jam 12 ya di Hong Kong. Jam 11 jam Indonesia. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Sampai ketemu lagi. Kalau nanti malam saya tidak mengantuk atau mengkesel,